Jadi manusia ini mempunyai alat penerima dakwah ya, alat penerima kebenaran. Yang pertama adalah hati ya, alat penerima kebenaran itu. Yang kedua adalah hawa nafsu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah. Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Raja dan keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program Tadarus Usbu'i. Pada pertemuan yang lalu saya telah membacakan ayat ke-55 dari surat Al-Baqarah hingga ayat yang ke-59, di mana pada ayat-ayat tersebut secara garis besar masih berbicara mengenai dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya Bani Israel, di mana saya menyimpulkan dari referensi yang saya baca dari kitab Mafatihul Ghaib bahwa setiap dakwah, setiap kegiatan dakwah itu pasti menemui tantangan-tantangan yang tidak sederhana ya, akan menemui tantangan-tantangan yang besar termasuk juga yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Di antara tantangan dakwah yang akan ditemui yaitu adalah permintaan mengenai bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti mengenai kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti mengenai kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu jika pada masa Nabi dan Rasul Allah melengkapi para nabi dengan mukjizat ya. Karena biasanya pada masa Nabi dan Rasul itu, termasuk pada Nabi Musa alaihissalam ini, kecenderungan umat saat itu adalah meminta bukti-bukti kehebatan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Oleh karena itu, nabi-nabi dan rasul itu biasanya memiliki kekuatan-kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa yang lain. Misalnya kayak Nabi Musa ini bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Nah, itu adalah kehebatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa saat itu. Dan itu merupakan sebuah bukti permintaan ya, sebuah permintaan dari bukti kebenaran dari umatnya yang kemudian bisa ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu.
Hanya saja kemudian walau dengan bukti-bukti mukjizat yang begitu sangat terang benderang itu, tidak semua bisa menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di situ Allah memberikan mukjizat, bukti-bukti yang nyata mengenai kebenaran-kebenaran ajaran Allah, tidak semua juga manusia bisa menerima. Sebagian ada yang menerima, sebagian ada yang menolak. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan dakwah itu memang memiliki konsekuensi diterima dan konsekuensi ditolak. Artinya tidak seluruh aktivitas dakwah itu sukses diterima oleh umat, ya. Tapi juga di situ pasti ada kelompok-kelompok yang juga menolak dakwah-dakwah yang kita sampaikan. Oleh karena itu, dalam hal ini yang bisa kita pelajari dari dakwah para nabi itu, kita juga harus memiliki kesadaran tersebut, ya. Tidak usah terlalu ambisius bahwa dakwah itu harus diterima 100%, tidak juga, ya. Karena para nabi saja dengan kehebatan mukjizat yang diberikan oleh Allah itu juga tidak berhasil 100%, ya. Artinya memang dakwah itu memiliki tantangan-tantangan yang sangat berat. Apalagi kita yang tidak memiliki apa-apa, ya, maka secara sadar kita harus merendahkan diri kita bahwa dakwah kita ini pasti ada yang menerima, di sisi yang lain juga pasti ada yang menolak, ya. Karena itu karena itu kita tetap harus sabar menjalankan dakwah ini, ya. Adapun yang menolak itu adalah sebuah tantangan bagi kita, dan kita hanya bisa bersabar dan tetap terus menyampaikan kebenaran-kebenaran, ya. Berkaitan dengan persoalan kenapa kemudian bukti-bukti yang nyata dari para rasul dengan mukjizat-mukjizatnya itu masih ada yang menolak, itu karena kalau saya baca dari ayat-ayat yang kita baca pada episode yang lalu, itu berkaitan dengan receiver yang dimiliki oleh manusia, ya. Jadi manusia ini mempunyai alat penerima dakwah, ya, alat penerima kebenaran. Yang pertama adalah hati, ya, alat penerima kebenaran itu. Yang kedua adalah hawa nafsu. Nah, apabila kebenaran itu diterima dengan receiver yang tepat, dengan hati, ya, maka kebenaran itu akan mudah masuk diterima oleh manusia. Tetapi apabila yang digunakan receivernya adalah hawa nafsu, maka kebenaran itu akan tertolak, akan selalu ditolak oleh manusia karena receivernya yang salah. Nah, begitu juga dengan dakwah ini, ya. Dakwah ini, kalau kemudian dakwah ini diterima oleh umat kita oleh hawa nafsu, maka kebenaran yang kita sampaikan akan tertolak, ya. Saya akan menyampaikan ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri mengenai receiver apa yang digunakan oleh umat itu, ya. Kalau receiver yang digunakan adalah hati, biasanya di situ tidak muncul ambisi-ambisi keduniawian, ya. Bagi mereka yang menggunakan hatinya, ini akan mudah kebenaran masuk, ya. Dakwah kita itu akan mudah diterima kalau para penerima dakwah kita itu menggunakan receiver hatinya. Dengan hanya menggunakan ayat-ayat, dengan hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran saja, maka biasanya akan diterima dengan mudah, ya. Kalau hati ini receiver hati ini digunakan, itu tidak perlu bukti-bukti yang fantastis, ya, tidak perlu bukti-bukti yang luar biasa. Cukup hanya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka biasanya kebenaran-kebenaran itu sudah bisa diterima. Namun apabila yang digunakan receivernya adalah hawa nafsu, itu biasanya kecenderungannya adalah
pada kepuasan-kepuasan yang bersifat keduniawian. Contoh-contoh kepuasan keduniawian itu misalnya ya, kalau kemudian ketaatan-ketaatan itu selalu diukur ya, selalu diukur dengan pencapaian-pencapaian keduniawian. Misalnya bersedekah ya 1000, maka kemudian Allah akan membalasnya dengan yang berbentuk duniawi juga ya. Apabila itu yang menjadi bayangan kita, itu sudah receivernya salah ya. Receivernya udah salah. Receiver syahwat itu kecenderungannya adalah kepuasan-kepuasan duniawian. Ketika ketaatan itu ditujukan untuk mencapai capaian-capaian keduniawian, maka kita itu telah menggunakan receiver syahwat berarti. Jadi apabila kita misalnya ya bersedekah dengan mengharap Allah mengembalikan lagi uang yang kita keluarkan dengan berlipat ganda, itu pertanda bahwa kita menggunakan receiver dakwah yang salah. Kita menggunakan receiver syahwat berarti ya. Karena apabila kita menggunakan receiver syahwat ini, kita tidak akan menemui kepuasan-kepuasan ya, tidak akan menemui kepuasan ya. Karena batas keduniawian itu tidak ada ya. Orang yang sudah kaya itu pun juga akan tetap merasakan kekurangan, terus begitu, tidak ada garis finishnya. Dan begitu tidak ada garis finishnya, maka ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu cenderung akan bernilai nisbi. Jadi marilah kita menggunakan receiver yang tepat ya dalam menerima kebenaran ini. Jangan selalu menggunakan receiver hawa nafsu dalam menerima kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi receiver yang tepat itu adalah hati, bukan hawa nafsu ya. Receiver yang tepat akan melahirkan sikap yang tepat juga. Jadi kalau receivernya benar, maka biasanya juga tingkah lakunya juga benar. Nah, gitu ya. Perumpamaan misalnya ya, perubahan TV analog ke digital itu memerlukan receiver digital juga ya. Sehingga tampilan gambar juga akan jelas. Dan apabila sinyal digital diterima oleh receiver analog, maka itu akan melahirkan gambar yang buram. Begitu juga kalau kebenaran itu diterima oleh hawa nafsu, maka akan memunculkan gambaran-gambaran kebenaran yang buram, gambaran sikap-sikap kebaikan yang nisbi, begitu ya. Jadi mari kita dari ayat-ayat yang kita baca ini hendaknya kita introspeksi, mengubah ya receiver kita ya dari hawa nafsu ke hati nurani dalam menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian sikap dan tindak laku kita ini memunculkan sikap-sikap yang benar ya, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya lanjutkan untuk membaca ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-60 hingga ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ
كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Demikianlah tadarus kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.